Assalamualaikum adalah sebuah kebahagiaan bisa berbagi bersama teman semua. Selamat datang di Rumah Belajar, tempat kita berbagi dan berdiskusi. Jangan lupa subscribe, like and share, dan juga bunyikan tombol notifikasinya. Video kali ini juga didukung oleh Politeknik Negeri Lampung. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait perkembangan teknologi pengelolaan HMT. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan jenis padang penggembalaan. Secara umum ada 4 jenis padang penggembalaan. Yang pertama adalah padang penggembalaan alam. Padang penggembalaan alam merupakan jenis padang penggembalaan yang sudah ada tanpa adanya campur tangan manusia. Biasanya padang penggembalaan jenis ini didominasi oleh jenis rumput perennial, sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali semak belukarnya ataupun gulma. Tidak ada pohon dan sering juga disebut dengan padang penggembalaan permanen. Nah, pada jenis padang penggembalaan ini tidak ada campur tangan manusia, baik itu dalam hal penanaman ataupun pada komposisi botaninya. Nah, manusia hanya menggembalakan atau mengawasi ternaknya saja pada padang penggembalaan ini. Kemudian yang kedua adalah padang penggembalaan alam yang sudah ditingkatkan. Padang penggembalaan ini spesies-spesies hijauan makanan ternak sudah belum ditanam oleh manusia atau tidak ditanam oleh manusia, tetapi manusia telah mengubah komposisi botaninya sehingga didapatlah spesies hijauan yang produktif dan menguntungkan, yaitu dengan cara mengatur pemotongan atau defoliasi. Kemudian yang ketiga adalah padang penggembalaan buatan. Pada jenis padang penggembalaan ini, tanaman makanan ternak pada lahan ini sudah ditanam oleh manusia, disebar dan dikembangbiakkan. Padangan jenis ini dapat berupa padangan permanen ataupun juga dapat berupa penanamannya bergilir dengan tanaman pangan. Kemudian yang terakhir adalah padang penggembalaan dengan irigasi. Nah, pada jenis padang penggembalaan ini sumber air pada padangan sudah diatur oleh manusia. Manusia membuat irigasi pada hijauan atau pada lahan hijauan sehingga kebutuhan air pada hijauan dapat terpenuhi dengan baik. Ini contohnya ya, sistem padang penggembalaan yang sudah diirigasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pola penanaman hijauan makanan ternak. Ada beberapa jenis pola penanaman hijauan makanan ternak yang secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pola tanam murni HMT, yang kedua adalah pola tanam integrasi. Nah, pada pola tanam murni HMT ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah pola tanam tunggal, di mana hanya satu jenis rumput atau legum saja yang ditanam pada padangan tersebut atau pada pastura tersebut. Kemudian yang kedua adalah pola tanam campuran atau polikultur. Nah, pada jenis padangan ini atau penanaman ini ada 2 atau lebih hijauan makanan ternak yang ditanam. Misalnya ada 2 jenis rumput atau ada 2 jenis legum yang ditanam pada pada padangan ini. Kemudian yang kedua adalah pola tanam sistem integrasi.
Nah, untuk pola penanaman dengan sistem integrasi ini, tanaman hijauan makanan ternak dapat diintegrasikan dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, ataupun dengan tanaman kehutanan. Nah, sistemnya ada 4 sistem yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sistem tumpang sari, kemudian yang kedua adalah pola tanam tumpang gilir, kemudian pola tanam lorong, dan yang terakhir adalah sistem 3 strata. Nah, pola tanam tumpang sari yaitu tanaman hijauan makanan ternak ditanam di antara sela atau baris tanaman pangan. Misalnya di sini adalah tanaman jagung, kemudian di antaranya kita tanam dengan tanaman legum misalnya. Kemudian yang kedua adalah pola tanam tumpang gilir. Nah, pola tanam tumpang gilir ini penanaman bergantian dengan tanaman HMT dan hijauan dengan tanaman pangan. Dengan penanaman HMT memanfaatkan sela waktu setelah pemanenan dan sebelum tanam baru. Misalnya ini pada tanaman jagung, setelah pemanenan tanaman jagung tanah ini diistirahatkan dan waktu istirahat tersebut kita tanam dengan tanaman hijauan makanan ternak. Yang ketiga adalah pola tanam lorong. Tanaman pangan ditanam dalam pada lorong yang dibentuk oleh baris tanaman makanan ternak. Umumnya yang digunakan adalah legum pohon. Nah, misalnya di sini adalah jalur tanaman pangan, kemudian di antaranya adalah jalur tanaman pohon atau legum pohon. Yang ketiga adalah pola sistem 3 strata. Pada sistem penanaman ini melibatkan 3 tanaman dengan 3 lapis penanaman. Di mana strata pertama yaitu yang merupakan inti biasanya ditanam tanaman pangan. Nah, kemudian pada strata kedua atau lapisan kedua selimutnya kita biasanya menanam rumput atau legum semak. Kemudian pada lapisan terakhir atau biasanya digunakan juga sebagai pagar. Nah, ini yang ditanam adalah pohon besar ataupun legum pohon. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah metode grazing atau penggembalaan pada padang penggembalaan. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah rotation grazing, yang kedua adalah strip grazing, yang ketiga mob grazing, mixed grazing, dan forward grazing. Yang terakhir adalah season long grazing. Rotation grazing merupakan padang penggembalaan yang dibatasi oleh pagar yang membentuk pedok atau petakan sehingga ternak bisa dibatasi area merumputnya. Penggembalaan dilakukan berputar dari satu petak ke petakan yang lain dan kembali lagi ke petak awal. Begitu seterusnya. Petak yang ditinggalkan dibiarkan istirahat sampai rumputnya tumbuh kembali dan layak untuk digembalakan. Sehingga diharapkan dengan sistem penggembalaan jenis ini hijauan dapat tersedia sepanjang tahun. Yang kedua adalah strip grazing atau penggembalaan berlajur. Sistem penggembalaan berlajur yang dilakukan bergilir dengan menggunakan pagar listrik yang dapat dipindah-pindahkan untuk melintasi petak pada padang penggembalaan. Nah, misalnya seperti yang ada pada gambar ya. Nah, ternak dibatasi merumputnya dengan menggunakan pagar listrik. Nah, pagar listrik ini dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan area yang kita hendaki ternak di situ merumputnya. Harapannya juga sama seperti dengan menggunakan sistem rotasi tadi, ketersediaan hijauan dapat berlangsung. Selanjutnya adalah mob grazing. Pada padang penggembalaan jenis ini jumlah ternak yang digembalakan cukup besar dan ternak dibiarkan untuk merumput seluruh area padang penggembalaan.
Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan padang penggembalaan dari tanaman yang sudah tua. Ini adalah mixed grazing atau padang penggembalaan campuran. Nah, pada jenis padang penggembalaan ini ternak yang digembalakan terdiri dari lebih dari satu jenis ternak. Misalnya pada padang penggembalaan tersebut digembalakan secara bersamaan sapi dengan domba ataupun sapi dengan kambing, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah forward grazing. Pada sistem penggembalaan ini hampir sama dengan sistem rotation grazing, hanya saja pada sistem penggembalaan ini ada dua kawanan ternak yang akan kita gembalakan, dan kedua kawanan ternak ini memiliki kebutuhan nutrien yang berbeda. Nah, sehingga pada pertama kali yang kita gembalakan adalah jenis kawanan ternak yang kebutuhan nutriennya tinggi. Nah, di situ kita gembalakan ternak. Nah, kemudian setelah kawanan ternak pertama ini selesai digembalakan, barulah setelah itu kita gembalakan kawanan ternak yang kedua yang memiliki kebutuhan nutrien di bawah kawanan ternak pertama tadi. Yang terakhir adalah season long grazing. Nah, pada penggembalaan jenis ini, di mana sejumlah ternak digembalakan selama hijauan pakan ternak itu masih mendukung kebutuhan nutrien dari ternak tersebut. Demikian video kita hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.